Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan Cibede, Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, dalam setiap episodenya Jalan Dakwah selalu memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua yang nanti akan dikaji bersama guru kita. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Abi Gifran. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bi? Sehat alhamdulillah. Abang, hari ini kita keren. Tidak senada nih. Iya, cuma tidak senada. Hari ini abang gelap, saya cerah. Bener apa enggak ya? Iya. Hari ini Abi yakin saya ragu-ragu. Iya. Hitam tidak, putih tidak, yaitu abu-abu. Bener. Jauhkan Bu. Tapi hari ini jamaahnya luar biasa. Luar biasa. Tadi sebelum luar biasa mereka di luar masjid Abi. Oh, di luar masjid. Iya. Karena pas sudah masuk luar biasa. Luar biasa. Dari mana? Dari Majelis Taklim Muslimat NU Parung Panjang, Majelis Taklim Gabungan Jagakarsa, Majelis Taklim Al Isra Masjid Agung Bogor, Majelis Taklim Miftahul Huda Cianjur. Oke, baik, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Hai berkah. Bu. Nah gitu. Emang jadi, kudu begitu ya? Iya, jadi bibir atas kena hidung. Bedu mau tanya boleh? Tanya mau boleh Bedu? Di sini sudah ada yang nerima warisan dari orang tuanya. Sudah dapat, alhamdulillah. Berapa hektar Bu? Berapa rumah? Berapa gram? Berapa miliar? Masya Allah. Kalau orang Jagakarsa biasanya dari Jakarta pindah ke Jakarta semua warisan gede-gede ya. Masya Allah. Lancar atau enggak lancar warisannya, atau justru ada huru hara nih pada saat pembagian warisan? Lancar Bu ya. Semua kebagian sesuai dengan porsinya Bu ya. Nggak ada ngambil hak adiknya atau kakaknya. Nggak ada. Alhamdulillah. Soalnya sering banget kita mendengar cerita ya. Jalinan silaturahmi itu sampai terputus hanya gara-gara warisan. Dan biasanya ini antara ahli waris nggak setuju dengan pola pembagian warisan, padahal kan sudah ditetapkan ya sesuai dengan hukum yang berlaku ya Pak. Tapi masih aja ada yang serakah, masih ada yang rasa kurang, masih aja ada yang ngambil hak ahli waris yang lainnya. Nah ini yang kita bahas nih ya. Nekat rebutan warisan sampai lupa neraka di depan mata. Gara-gara warisan ya. Hati-hati ya, jangan sampai warisan berujung tragis. Coba Abi nih, tolong dibahas Abi, biar kita semua paham tentang yang namanya ahli waris ini dan pembagian warisan ini Abi. Ya, kalau itu langsung saja kita dengarkan tausiah dari Abi Gifran. Silakan Abi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar wa la haula illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Abi doain mudah-mudahan semuanya punya warisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Alhamdulillah. Waris adalah sesuatu yang harus dibagikan. Betul apa betul? Betul apa betul? Karena Rasulullah sangat mengancam kepada kita. Man fara min mirasi warithahu qata Allahu mirathahu minal jannati yaumal qiyamah.
Barang siapa orang yang ketika dia lalu membawa warisan atau melarikan warisan atau menahan warisan orang lain, maka Allah akan ambil atau putus warisannya nanti ketika di yaumil qiyamah. Na'udzu. Maka kalau Rasulullah mengancam bahwa ternyata betapa pentingnya kita yang faham agama, betapa pentingnya kita ada hak orang lain, nggak boleh diantara kita nahan-nahan warisan saudara kita. Betul apa betul? Kenapa demikian? Karena banyak diantara kita gara-gara merasa paling anak pertama, akhirnya anak kedua, ketiga, keempat nggak dibagi. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Jangan mentang-mentang kita yang paling dekat sama orang tua, lalu karena dalih paling dekat sama orang tua, akhirnya hak-hak saudara yang lain dizolimi. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo, maka oleh karenanya kalau kita nggak mau jadi orang yang ketika nanti di akhirat menjadi sesuatu yang malah memberatkan kita masuk surga, memberatkan syafaat datang dari Rasulullah, salah satu di antaranya jangan sampai suka sama hak orang lah. Betul apa betul? Inilah kadang di antara kita karena harta akhirnya gelap mata. Bener enggak? Betul apa betul? Karena harta akhirnya melakukan segala cara. Ada yang begitu? Ada. Karena harta akhirnya mengambil kesempatan apapun. Kadang-kadang dibodoh-bodohin adeknya, dibilang tanahnya masih ada, dibilang hartanya masih ada, udah dipegang aja sama saya, tahu-taunya itu tanah udah dijual duluan. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Hati-hati, dalam surah Al-Fajr dijelaskan jangan sampai wala ta'kuluna, kita ini makan dari apa? Warisan yang di dalamnya ada keharaman dan kehalalan. Apa maknanya? Kita makan hak orang lain yang bukan bagian kita. Betul apa betul? Bu. Bu. Alhamdulillah. Mohon maaf, ini ada daging halal, ini ada daging haram. Halal sama haram semuanya udah masing-masing bagian. Betul apa betul? Kata Nabi, al haramul bayyin wal halalul bayyin. Bahwasanya yang haram itu sudah jelas haramnya, yang halal sudah jelas halalnya. Biarpun di daging sapi halal sedikit enak, benar apa enggak? Betul betul. Nikmat jadi sehat dunia akhirat. Coba kalau dicampur nggak usah banyak, dikit aja dari daging yang haram. Kira-kira tuh daging yang halal jadi haram apa enggak? Jadi haram apa enggak? Jadi haram. Jangankan banyak, sedikitnya yang haram dicampur ke daging yang halal kita makan, maka semua daging yang halal tadi jadi haram. Na'udzu. Ini yang akhirnya tidak mendatangkan keberkahan. Banyak mohon maaf, ternyata warisan yang kita dapat karena tidak ada keberkahan di dalamnya, akhirnya cuma hanya merusak hidup kita. Benar apa enggak? Tiba-tiba rumahnya kebakaran, tiba-tiba mobilnya diambil orang, tiba-tiba istrinya hamil. Hah? Hamil sama orang. Ayo, maka belajarlah untuk kita memudahkan memberi hak orang lain. Insya Allah Allah akan mudahkan hak kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik Ibu, sekali lagi tepuk tangan untuk Abi. Baik, kalau gitu sekarang siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau bagi warisan? Ibu udah mau bagi warisan? Ada. Iya. Silakan. Warisan punya orang kan mau bagi-bagi ya. Oh, Ibu, silakan iya. Bu. Nah, Ibu dari Muslimat ya. Iya.
Muslimat NU. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Abi, Ya. nama saya Umi Wiwin dari Parung Panjang, dari Majelis Taklim Muslimat NU Kecamatan Parung Panjang. Baik, silahkan Umi Wiwin. 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 Oh berarti tengah-tengah nih. Nah, win-win. Win solution. Iya, silakan. Abi mau tanya boleh? Iya, boleh Ini Ibu Abi, Wiwin. saya mempunyai 4 bersaudara. 4 saudara, sama ibu jadi 5. Enggak, 4 bersaudara. 4 bersaudara. Ibu anak keberapa? Saya anak ketiga. Ibu anak tunggal dari 4 bersaudara. Iya. Hah? Saya Gimana? anak perempuan satu-satunya. Anak Oh itu perempuan maksudnya. satu-satunya. Iya. Anak perempuan satu-satunya. Terus bapak saya ini mempunyai kontrakan banyak. Kontrakannya banyak. Kebetulan ibu saya Berapa Orang pintu? Jaksel, orang Ibu saya- Jaksel. Parung ini Parung Jaksel. ini. Parung Jaksel. Nih. Ibu Tetanggaan berarti. Parung juga banyak kontrakannya Parung. Pajak ya? Iya. Berapa pintu Bu? Berapa pintu? ada 40. 40 pintu. Aduh. 40 pintu. Jendelanya berapa jendelanya? Jendela. Takutnya pintu doang nggak ada jendelanya. Bu. Enggak ada jendelanya. Ngap lah. Pakai AC. Iya. Ibu saya udah meninggal 5 Oke. tahun yang lalu. Oh, iya. Kebetulan yang mengurus orang tua saya, ya ayah saya itu saya sendiri. Oh. Karena saya anak perempuan satu-satunya. Saudara saya itu kan pada sibuk kerja semuanya, Iya. punya pekerjaan masing-masing. Ibu yang punya waktu dan punya tenaga Iya. buat ngurus bapak ya. Jadi selama ini saya yang ngurusin ayah saya Ayah, iya. gitu. Sakitnya nganter berobat kemana-mana terlalu saya. Iya. Pokoknya ibu dah semua yang ngatur tuh. Iya, sampai ayah saya juga mau dioperasi, saya yang ngurusin dari awal sampai akhir. Tapi alhamdulillah sampai akhir dari operasi. Ibu yang operasi? Bukan. Entah main jahit aja tau, semua dijahit. Belum lagi. meninggal. Terus Ibu yang alhamdulillah, ngurusin sampai operasi selesai bahkan Bu ya. dokter yang operasinya, cuman saya Iya. yang ngurusin, yang Iya. ngatur-ngatur. Ya tahu masa ya ibu yang operasi dokter yang nungguin kan nggak mungkin. Soalnya ibu dokter juga, oke. Terus alhamdulillah tuh ya saudara saya ada pas sudah operasi ada kumpul-kumpul saudara saya itu ya Iya. di ruang tunggu. Yang laki-laki tuh. Yang laki tuh saudara saya 4 Di ruang tunggu ya. di ruang tunggu. Tunggu ya Bu. Tunggu. Dan tunggu. Iya. Kita Dia tungguin itu nih. Di ruang tunggu. Ya tunggu dah. Tunggu, bentar. Terus dia itu di ruang tunggu ngomongin apa? masalah warisan. Astagfirullahaladzim. Dan Baru sembuh dioperasi, saudara ibu udah ngomongin Iya, warisan. urusan warisan. Dan ibu ngelayanin. saya enggak melayanin, saya ngedengerin aja ya. Oh, dengerin aja, itu iya. saya diomongin dan mencurigai saya bahwa saya ini akan mendapatkan warisan yang paling besar. Anda mengurus ayah. Karena saya anak kesayangan. Oh, anak kesayangan. Perempuan satu-satunya. Iya, oke. Gitu. betul. Terus? Terus itu saya juga kan tahu ya nggak bakalan gitu saya kan harta warisan itu ya perempuan itu nggak bakalan dapat sebesar yang laki-laki. Iya. Karena saya juga sedikit-sedikit mengerti masalah agama. Iya. Bagian laki-laki mah besar, perempuan Iya. kecil. Tapi Ibu- saya masih aja dicurigain Iya. dan diomongin. Yang itu sampai yang ngopor-ngopirin itu teteh ipar saya. Jadi saya dia ngadu-ngadu gitu ke saudara saya, ngomporin. Iya, Abi, jujur Abi, saya sedih. Gitu ya kan orang tua saya masih ada. Iya. Terus masih hidup lagi. Dia ngomongin masalah Iya. Masih ngomongin hidup. Iya, ngomongin masalah warisan aja gitu. Yang paling besar. Nah, kemudian ibu bagaimana perasaan dituduh seperti itu? Ya, sedih gitu, Sedih. jujur sedih. Oke, terus? Gitu. Jadi Abi mau nanya gimana cara menghadapi saudara saya itu. Hadapin aja gini nih, hadapin. Hadepin. Ini saudara ibu, nih ibu hadapin aja. Iya. Oh, cuma hadapin doang. Ya. Iya. Jadi Kalau gimana ngadepin ngadepinnya? ini, kalau dia ngadep ke sini, ibu ngadep sini. Iya. Ngadep sini, ibu ngadep sana gitu. Iya. Enggak waktu saya harus marah, apa diam aja gitu, Abi. Iya. Iya. Ya, saya minta solusinya aja, Abi, Solusinya aja, bagaimana ya Maaf, solusinya iya. saya Ya, maaf, kita menghadapi bercanda, Bu, saudara ya. saya itu yang Iya, begitu siap. ya, Oke, ya. gitu ya Abi Iya, ya. Bu Kita paham Wiwin. ibu. Kasih. Oke, baik Iya, ibu. Bu Wiwin. Ibu Wiwin ya kita paham, maaf tadi bercanda Bu ya. Ya. Semoga ayah ibu diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Amin. Biar warisannya nggak jadi dibagi. Kan jadi ibu tenang ya Bu ya. Buat kami semua ya. Bener. Ah? Apa Bu?
Buat saya semua katanya. Iya. Ya Allah emang sama aja nih sama kakaknya ibu mah. Pakai ibu Wiwin gitu ya. Ya itu aja ya. Oke. Ya Bu Wiwin. Ya. Ya, Bi. Ya. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rogi wabarakatuh. menghadapi Abi yang ganteng. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Bu Wiwin. Gimana tuh Bi? Menghadapi kakaknya, bahkan kakak iparnya mau ngompor-ngomporin untuk kebagian warisan dan Ibu Wiwin dituduh akan menguasai semua harta warisan ayahnya nanti. Karena mungkin merasa dianggap anak paling disayang sama ayahnya gitu Bu Wiwin ya. Bagaimana menghadapi kakak ipar seperti itu? Baik. Bu. Alhamdulillah. Maka sebaik dari amal itu, ketika kita tidak bisa berbuat baik, minimal kita tidak berbuat jahat. Bener nggak? Sama kayak hati, ketika hati ini tidak bisa berprasangka baik, minimal jangan berprasangka jelek. Bu, urusan warisan ini memang sangat-sangat sensitif. Apalagi Roma-romanya ini Bapak udah mendeketin. Betul. Kadang-kadang emang perasaan nggak bisa dijaga. Tapi kalau dia punya agama, bukan warisan yang dipikirkan. Yang terpenting adalah bagaimana menjaga kesehatan orang tua, sehat badannya juga sehat mentalnya. Kalau cuma hanya adiknya Bu Wiwin yang dengar, tapi kalau omongan itu di saat bapaknya habis operasi, mentalnya belum kuat, psikisnya masih kurang maksimal terjaga, lalu anaknya udah urusan warisan yang diomongin, kira-kira tuh orang tua jantungan apa enggak? Betul. Diomonginnya di ruang tunggu ya Bi. Di ruang tunggu rumah sakit lagi itu, ya Allah, itu orang tua masih aja baru sembuh gitu kan. Nah, ceritanya abang di rumah sakit. Saya orang tua. Orang tua saya anak. Udah habis operasi dong. Operasi ya. Pak. Istighfar Pak. Astagfirullahaladzim. Pak. Udah Bapak kalau nggak kuat jangan ditahan. Win, ini si abang lu Win. Iya, ini abangnya Wiwin, Jenal. Oh Jenal. Iya. Lu kemana aja yang selama ini ngerawat gua Wiwin? Lu kemana aja Nal? Iya, makanya kan ada Wiwin, makanya Jenal mah yang penting udah nyerahin sama Wiwin. Iya. Udah Bapak, kalau nggak kuat jangan diurus, jangan ditahan-tahan. Maksud lu jangan ditahan? Waris mah entar abang Jenal aja ngurusin ke teman-teman, anak-anak Bapak yang kasih tahu lain. ya. Nih, kalau Bapak udah nggak ada tanah, ya, yang di belakang rumah yang 400 meter, 400 meter. Iya, kamu ngapa? Punya orang itu. Kirain saya punya baba. Kagak. Itu yang di depan 7 ruko Nah, atas. itu boleh. Punya siapa? Itu punya Angko Aquad. Nah, kira-kira kalau perasaan beliau mental belum maksimal, belum sehat, lalu dengar bahasa begitu, bagaimana perasaan orang tua? Sedih apa enggak? Sedih apa enggak? Pasti enggak ada orang tua yang enggak sedih. Dia akan ingat, ya Allah, ini anak yang saya besarkan, anak yang saya sekolahkan, anak yang saya dari mulai keringet sampai darah, mati-matian saya gedein. Pas saya lagi sakit-sakitnya yang dia ributin warisan. Sakit hati enggak orang tua? Sakit hati. Maka ingetin, Bu Wiwin kan saudaranya, yuk ntar dulu ngebahas masalah itu. Kita nggak tahu umur, bisa jadi anak-anaknya yang mati duluan, Bu Wiwin yang banyak ya. Iya kagak? Amin. Tuh amin Bu. Tuh gimana sih? Ya Allah. Ya. Yang terpenting Bu Wiwin sabar, doain yang baik-baik. Ya Allah, jangan begini. Ya Allah, saya serahkan yang terbaik kepadamu untuk kakak-kakak saya. Lah, udah sabar aja, sabar. Ketika emang kita tidak menjadi pelaku yang akan akhirnya mengambil hak orang lain, sabar, tenang bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan. Insya Allah. Baik, luar biasa. Tepuk tangan Ibu untuk Ibu Wiwin. Baik, setelah ini kita masih akan kembali lagi mendengarkan tausiah dari Ustadz Abi. Masalah harta warisan ini memang
banyak yang terjadi ya. Betul. Dalam kehidupan kita. Setelah ini kita akan kembali lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah.